kasih. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Erma selaku Kepala Sekolah Laskar Putra Mandiri dan rekan-rekan guru. Mungkin saya hampir 1,5 tahun ya, dan yang baru juga baru kesini. Mungkin banyak guru-guru yang baru yang Bu Erma ya. Selamat kenal. Dan juga Bu Putri dari Taruna Mandiri nanti yang akan menyampaikan materi tentang deepening. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cukup cerah tetapi sejuk karena suasana di Dharma berbeda dengan di Sampora. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita, tentunya baginda alam, Habibana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita umatnya yang insya Allah mudah-mudahan nanti di akhir zaman mendapat syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Erma selaku Kepala Sekolah Laskar Putra Mandiri ya. Sebelum saya menyampaikan sambutan atau arahan juga nanti akan menyampaikan materi kaitan dengan pembahasan tentang deepening. Sedikit mungkin Bu Erma izin ya, saya ingin bercerita dulu kronologis tentang Dharma ya, supaya ibu bapak yang ada di Dharma ini mungkin yang lama itu hanya Bu Is yang kenal tuh Pak Firman, Pak Firman. Saya dengan Pak Elon waktu itu Pak Jahari sebagai kepala sekolah di SLB Taruna Mandiri dan saya ditempatkan sebagai kepala sekolah kelas jauhnya Taruna Mandiri, makanya dinamakannya itu Laskar Putra Mandiri. Jadi putranya SLB Taruna Mandiri ceritanya. Waktu itu pembinanya itu Pak Elon, pengawasnya Pak Jahari, ketua yayasannya itu pengurusnya ada Pak Yudi, kemudian Pak Mamat yang katanya sekarang Pak Yudi menjadi kepala sekolah, Pak Mamat ketua yayasan. Kemudian berlanjut termasuk Bu Erma dan Bu Pepi waktu itu yang menjadi murid dengan saya ya waktu itu. Nah jadi Bu Unci di situ setelah termasuk Unci itu istrinya Pak Mamat. Jadi Unci itu awalnya beliau itu sekolahnya di SMA, paling terjadi pelajar. Ini kan cerita sedikit ya supaya tahu gitu. Nah jadi Bu Unci itu adalah seorang yang gigih lah, ingin mengikuti jejak saya dengan suami saya. Alhamdulillah pembinanya dengan Pak Erwan dan pengawas. Kemudian kepala sekolah yang pertama itu adalah Pak Yudi, karena Pak Yudi itu cabang ngajar di SMA Dharma Putri. Jadi kan kayak Pak Ades lah, nggak bisa sama Pak Erwan. Dan kalau di Dharma itu ada periodisasi gitu, jadi ditetapkan di yayasan itu mengalami periodisasi. Cerita lain seperti apa? Karena kenapa Bunci di Nuragung padahal memilih di Taruna Mandiri itu ya. Kemudian sekarang jadi Bu Erma yang menjadi kepala sekolah. Itu sedikit sekilas tentang sejarah Laskar Putra Mandiri. Jadi mohon maaf mungkin ibu-ibu dengan bapak-bapak barangkali banyak yang belum paham atau tidak paham saya adalah salah satu perintis di sekolah ini, meskipun mungkin awalnya ini adalah kelas jauh dari Taruna Mandiri. Jadi kita bisa berkontribusi. Jadi kita sharing saja, jangan tegang ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Nah sekarang di sini gurunya ada berapa? Dengan TLT Ari Manganak ya kan ya? Ada. Jadi TU dengan guru ada berapa orang? Semuanya 13, banyak yang baru ya. Saya kan yang barunya, yang lamanya paling 4 orang yang kenal dengan saya. Mungkin kalau nama mah sering dengar ya Bapak Ibu ya. Nah tapi kalau sudah kenal ya. Jadi saya harapkan mudah-mudahan sekolah ini kan sudah besar, sama Bu Erma, Bu Unci, sampai bawa mobil saya, mobilnya besar, sekolahnya udah bagus ya. Sekarang tinggal meningkatkan sumber daya manusianya. PM ya, pembelajaran mendalam atau deepening. Saya sengaja ingin yang pertama mungkin silaturahmi dengan Bapak Ibu. Insya Allah, sekolah ulangan tetap konsisten di Jujub baik. Kalau kita SDM yang bagus, fasilitasnya bagus. Dan sekolah kita juga harus mempunyai sekolah unggulan, bukan hanya sekolah asal sekolah saja. Apa yang di Dharma itu kearifan lokalnya munculkan dalam vokasionalnya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Ya harus semangat. Saya ada semangat. Yang punya kekurangan atau hambatan, apalagi ibu bapak-bapak yang masih muda, masih panjang lakonnya, tinggal meneruskan, tinggal menjalankan saja. Tidak seperti apa perihnya untuk menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang hebat, yang bagus, gitu ya. Baik Bapak Ibu, tadi sesuai dengan permintaan acara ini
pembahasan yang kemarin saya sudah melaksanakan in dan OJT termasuk Bu Putri juga karena mendapatkan bos kinerja yang mulia. Jadi kita harus ada pengimbasan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengimbasan deep learning, mari kita sama-sama buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan materi, dilanjut saja dulu ya. Nah, menceritakan tentang pelatihan pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Coba Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin menyampaikan apa sih deep learning atau pembelajaran mendalam itu? Jangan malu-malu. Yang memulaikan dengan menekankan kepada apa? Pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Dalam pembelajarannya itu adalah berkesadaran. Jadi pembelajaran mendalam itu yang pertama adalah berkesadaran. Apa istilahnya berkesadaran itu? Nusadar. Jadi kita ketika mengajar itu harus sadar bahwa saya itu lagi di sekolah, saya itu lagi di kelas. Lupakan pekerjaan di rumah, jangan ingat suami, jangan dengan anak, tapi dengan pembelajaran. Apa namanya itu? Meaningful ya, mindful ya, Bapak Ibu ya, paham ya. Kemudian bermakna itu harus mengandung isi maknanya yang baik, yang benar. Jadi sadar ongkoh, bermakna ongkoh. Ulah padu budak diajak lompatan, diajak lari-lari, tidak ada kebermaknaan. Kemudian lagi menggembirakan melalui olah pikir, olah rasa, kemudian olah olahraga, kemudian lagi secara holistik, dan satu lagi terpadu. Nah, Bapak Ibu selama ini pembelajaran deep learning ini sudah dirasakan seperti itu? Sebagian. Contohnya mana? Seperti apa? Tadi dengan mengembirakan sudah melalui apa? Olah pikir. Berarti kan kita berpikir, anak itu diajak untuk mengkonsentrasikan. Kemudian olah hati. Kalau SLP kan pakai hati. Dan terpadu itu disatukan keseluruhan, holistik itu ya. Nah, kemudian pembelajaran mendalam ini terdiri dari ada apa saja? Yang pertama adalah dimensi profil lulusan. Nah, nanti juga akan lebih diperjelas oleh Bu Putri. Profil lulusan. Jadi ketika kita mengajar itu harus ada target. Profil lulusannya seperti apa? Mau jika siap kumaha gitu. Lulusan Laksana Putra Mandari ada yang sudah bekerja? Ada yang sudah melanjutkan? Ada yang berusaha, berwira swasta, ada yang mandi di rumah. Nah itu. Yang kedua, prinsip pembelajaran. Ada prinsipnya. Jadi nanti akan diperdalam oleh Bu Putri ya. Saya hanya garis besarnya saja. Apa? Katilu, kreativitas. Guru harus berkreativitas, tidak boleh monoton karena anak itu akan jenuh ketika diajar. Wah, saya kemana? Tapi tidak apa-apa. Yang penting mau ada keinginan belajar itu sekarang ya. Makanya mudah-mudahan bisa lebih belajar. Kalau teori itu paling gampang, tapi prakteknya itu sangat sulit. Yang berikutnya adalah kesehatan. Harus bangun pagi itu dilakukan di rumah. Berarti anak dengan orang tua. Kemudian beribadah sama ya, jadi sholat subuh bareng atau melakukan. Kemudian berolahraga. Kemudian makan sayur bergizi. Berolahraga itu dilakukan di sekolah. Kemudian menuntut ilmu itu belajar. Itu kan kolaborasi antara guru dengan siswa dan orang tua yang mengantar melihat. Kemudian tidur lebih cepat. Itu kolaborasi yang sangat sederhana. Jadi ketika guru, orang tua, murid, guru mengajar kepada muridnya, orang tua juga memperhatikan, tahu berkesadaran, yaitu apa? Pengalaman belajar, serta didik yang apa? Yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk pembelajaran apa? Yang aktif dan mampu. Setelah itu apa itu maksudnya di situ? Coba dikaji dengan bahasa ini. Pembelajaran, aku paham tujuannya apa. Sesederhana apapun juga harus paham minimal mengenal anggota tubuh, mana mata, hidung, dengan menyanyikan lagu Dua Mata Saya. Itu yang paling sederhana. Ini kita belajar bareng aja sharingnya supaya tahu gitu. Kalau tidak ini kan kita juga tidak akan tahu ya. Itu tuh untuk mencapai suatu tujuan. Jadi tujuannya kemana? Arahnya gitu. Ya, jadi kita tuh mengajar tapi lebih pendalamannya, lebih intrinsiknya, lebih ke tercapaian tujuannya, manfaat dan relevansinya dengan apa? Hal-hal yang dipelajari untuk kehidupannya. Jadi bisa mandiri. Gerakan itu merupakan suasana belajar yang positif. Contohnya apa? Yang positif itu
So, kalau positif kita amalin aja kumaha supaya enakan di rumah. Jadi kita bisa apa namanya sebelum khususnya kelas saya ya, biasanya interaksi menanyakan kegiatan kegiatan belajar kemarin atau Berefleksi ya berarti review. Dengan apa caranya? Bisa diajak main keluar, melihat pemandangan ya. Kemudian pemandangan, terus diajak lari-lari ya. Kemudian dikasih nih hadiah. Yang pertama, juara pertama, kedua itu kan bisa menyenangkan dan memotivasi anaknya. Nah, tiga-tiganya ini sudah diterapkan belum di kita? Coba. Jujur-jujur saja nggak apa-apa, ini makan sharing kita mah. Ya ini mah bukan pemateri dan sumber, tapi hanya berbagi ilmu praktik saja. Ya, memahami. Pernah anak memahami tidak betul kita mengajar? Ayo paham, ayo betul. Ayo audis kumaha. Paham tidak? Setelah belajar, kerangka pembelajaran itu yang pertama adalah praktik pedagogi. Psikolog kan kita punya hak untuk mengetes IQ. Nah, kalau pedagogisme itu kita untuk SLB kita punya hak untuk mengaksesnya yang penting misi dan tujuan satuan pendidikan. Coba dijelaskan Putra Mandiri, visi-misinya masih yang dulu atau sudah berubah? Cipoin masih. Ada visi-misi seberapa tahun kita visi? 2000 berapa? Harusnya berapa tahun coba divisi? Selama 4 tahun terakhir visinya apa? Tahu nggak, Bu Dharma? Terwujudnya pelayanan yang optimal bagi anak kebutuhan khusus sehingga dapat mandiri dan berperan serta dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Terus di abad tahun 2000 seraha, jadi tahun seraha. 19 awal. 19 itu 2000 seraha. Itu selalu lihat tuh 4 tahun. Jadi kalau bikin visi misi itu 4 tahun ya. Jadi kayak kita terwujudnya sekolah terlambat menjadi sekolah vokasi. Nah itu dengan di abad 2006 kita membuat 2022 semenjak saya ke situ sampai 2022 kita 2022 nah ada diubah atau tidak ya. Jadi 4 tahun ganti tak visinya. Partisipasi aktif seluruh elemen sekolah dalam mendukung program dan kegiatan di dia teh mendukung ke sadaya elemen teh seluruh stakeholder elemen nongke di yayasan. Kalau diberarti kan ya komite ayah guru, kepala sekolah, PU, masyarakat, orang tua. Dia paling keterlibatannya komite Wadudi hidup kaya dan perusahaan. Dia sampai yayasan dan orang tua, guru, komite, murid, ya PU ya. Nah itu jadi seluruhnya di situ. Ketika membuat visi dan misi. Selanjutnya itu terbentuknya budaya. Kita harus mengaitkan kepada Gapura Panca Waluya daftar ke Dharma Gapura Panca Waluya. Udah terluang udah video nantinya mau ini kan. Tapi sih mana sih tinggal di IG ingin tahu lah. Ya, ingin tahu. Ya harus. Kenapa atau banyak anak terlalu mandiri itu daftar. Ya, kemudian yaitu tercapainya sinergi antara guru, tenaga pendidikan. Pintar seleksikan Bu. Tepuk tangan itu. Itu apa? Begitu jadi Panca Waluya. Nah, ada program pengurangan satuan pendidikan. Nah, program di sini kita Dharma itu adalah program vokasi di SLB kita. Ini contoh yang mudah-mudahan nanti di Dharma ada program unggulannya. Nah, menjadi penting untuk memberikan bekal keterampilan kerja yang aplikatif. Jadi, guru punya saja secara teknis, tetapi harus membentuk sifat kerja, kemandirian, serta jiwa kewirausahaan peserta didik. Jadi pernah menonton karena kepala sekolah manajernya berdasarkan tupoksi simpan di IT. Nah itu kemudian supervisi soal paham Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ini masih sekedar sharing saja ya Bapak Ibu. Soalnya penyegaran kalau Dharma udah lama saya juga tidak dulu cuma kunci kan sering radio, sering sharing, sering apa sekarang tidak ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu kaitan dengan materi ini ataupun yang lain halnya yang menyangkut kepada program sekolah. Mangga. Terima kasih Bu izin menyampaikan Bu. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya sampaikan mungkin pertanyaan Bu lebih ke terima kasih sudah memberikan pencerahan kembali ya Bu, karena kan kita juga mungkin ada satu momen di mana belajar kayak yang bingung sendiri. Kemudian ketika kita tidak membaca soal prinsip hukum dalam ada kesadaran tepat dan menggunakan setidaknya kita yang sudah melaksanakan nggak terlalu nyasar gitu. Jadi di sini kayak itu udah masalah benar benar ya. Akhirnya sekarang ketika kita sudah tadi menyimak materi tentang pembelajaran dalam setidaknya gitu, guru-guru tidak mungkin barangkali ada